Zuk. Tim. Ada mau bahas dikit gini nih, ya, tentang kaifiyah. Jadi kaifiyah itu maknanya ialah hay'ah. Kaifiyah itu maknanya jadi kita bisa melihat dalam kamus bahasa Arab bahwa mana ya kamus Arab yang saya kumpulin kemarin. Di sini saja di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi di sini disebutin Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kata-kata aina itu ada yang bermakna istifham. Ini kebanyakan ya. Wa yastafhimu biha an hali syai' la an dzatihi. Jadi kaifa itu berkata di sini Al-Imam Raghib wa inna ma yus'alu biha amma yasihu yuqala fi syabihun wa ghairu syabih. Jadi kaifa ini hanya boleh ditanyakan kepada sesuatu hal yang memiliki ketentuan serupa dan tidak serupa. Makanya saya ditanyakan itu kaif. Gimana caranya? Misal kita mengatakan gini. Bang Jo duduk, saya duduk. Itu ada keserupaan dan ada tidak keserupaan. Di mana duduk saya begini, duduk antum begitu. Sah ditanyain, kaifa jalasa Bang Jo? Gimana duduknya Bang Jo? Sah. Gitu. Walihada, dan karena ini la yasihha ayyuqala fillah, dan karena alasan ini tidak sah dikatakan kepada Allah kaif. Ini salah satu alasannya. Tidak boleh kita menanyakan kepada Allah kaifa istawa, karena memang Allah itu nggak ada kaifiyah, tidak ada hay'ah. Ya. Nah, ketika seseorang menetapkan istiwa itu artinya duduk, maka di situ akan ada kaifiyah, akan ada hay'ah. Tuhan punya hay'ah di atas aras. Ya, gimana hay'ah Tuhan itu? Gimana duduknya Tuhan itu? Nah, ini salah. Makanya Imam Malik itu marah ketika ada orang bertanya kaifiyah. Dia bertanya sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Allah itu gimana sih kaifiyahnya? Gimana keadaannya? Padahal yang namanya kaifiyah itu tajsim. Paham nggak kira-kira? Ini agak bingung soalnya ya, tiba-tiba salah. Paham. Paham ya? Paham. Karena Wahabi itu mengatakan Allah duduk. Meskipun Bang Yulianto bilang di bawah bukan duduk, ada Wahabi bilang duduk. Ada Wahabi bilang istaqarra, menetap, berada. Nah, jadi perbedaannya itu ialah kalau Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menetapkan kaifiyah. Kita nggak menetapkan kaifiyah. Kaifiyah itu nggak ada dari Allah. Kaifiyah dengan makna hay'ah, kelakuan, keadaan Tuhan, gimana duduknya, gimana, itu nggak ada. Karena kaifiyah itu hanya berlaku kepada makhluk yang berbentuk. Gitu, kaifiyah hay'ah ya. Gitu. Adapun Wahabi mengatakan sebaliknya, Allah itu punya kaifiyah. Allah itu punya kaifiyah, tapi di sini yang tunjukin ya. Nah, ini bedanya. Ini dikatakan dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Juz 5 halaman 181. Ketika Syekh Ibnu Taimiyah membahas tentang perkataan Imam Malik yang tidak sahih. Ya, kata beliau, kan ada tuh istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul. Kata beliau, perkataan Imam Malik sharih,
pada menetapkan istiwa. Dan maksud istiwa itu maklum. Ini perhatiin. Wa anna lahu kaifiyah, dan Allah itu punya kaifiyah. Akan tetapi kaifiyah tersebut majhulatun lana, tidak kita ketahui. Gitu, tidak kita ketahui dan kita tidak tahu maknanya. Kita tidak tahu kaifiyahnya bagaimana. Jadi kalau ditanya sama Wahabi, kalian itu menetapkan kaifiyah atau tidak? Itu ditanya. Betul, saya menetapkan kaifiyah, tapi tidak tahu. Tanya. Nah, di sini nanti macetnya. Mana dalil yang mengatakan bahwa kaifiyah Allah itu ada? Dalil Quran dan hadis. Sampai mati nggak bakalan ketemu. Di sini mereka menetapkan sesuatu yang tidak ada keterangan Quran dan hadisnya. Nggak ada dalam Quran, dalam hadis satupun yang menisbatkan kata-kata kaifiyah kepada Allah, itu nggak ada. Tetapi mereka tetapkan. Makanya mereka itu tidak boleh tafwid makna. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Majmu' Fatawa Syarah Ibnu Utsaimin jilid pertama. Menolak kaifiyah dari istawa secara mutlak merupakan taktil semata-mata, kata beliau. Bagi ini sifat. Ya. Karena bahwa sesungguh kami itu apabila kami tetapkan istiwa secara hakikat, maka lazim bahwa sesungguh Allah itu punya kaifiyah. Dan demikian kita katakan pada sisa-sisa sifat-sifat yang lain. Ada kaifiyahnya, cuman kaifiyah tidak tahu. Adapun ulama-ulama bagaimana? Nah, kita baca nih. Ya. Dalam kitab ini ulama sebelum munculnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab Syarah Aqidah Imam Malik Shaghir. Ya. Yang atau disebut dengan Imam Zaid Ibnu Abi Zaid Al-Qarwani, Karwani, ya, susah banget sebut nama beliau. Astagfirullah, sorry Syekh. Astagfirullah, ini kurang sopan ya. Di syarah Samulidnya, yakni Abu Muhammad Abdul Wahab bin Ali Al-Baghdadi Al-Maliki yang wafat pada tahun 422 Hijriah. Ini 3 abad bahkan 4 abad sebelum munculnya Syekh Ibn Taimiyah. Kita buka kitab beliau. Kita pergi, ya kalau tadi cetakan DKI pada halaman 28. Apa kata di sini? Wala yajuzu ayusbata lahu kaifiyah. Kita dan tidak bolehlah menetapkan bagi Allah itu kaifiyah. Nggak boleh. Kenapa? Karena syariat. Assalamualaikum. Ya, karena dalam Waalaikumsalam. Karena dalam syariat itu tidak ada keterangan dengan demikian. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran. Clear. Gitu. Kok Anda tidak bisa dengar suara antum ya? Coba saya typing ya. Kedengaran. Headset paling headset sudah beliau. Udah. Oh iya. Gitu. Banyak ulama-ulama yang menolak kaifiyah. Ibnu Abdil Bar seperti gini, Ibnu Abdil Bar dalam kitab Tahmid. Jadi ketika ada orang mengatakan yanzulu bidzatihi, Allah itu turun dengan zatnya. Apa kata Abu Umar Ibnu Abdil Bar? Laisa hadza bi syai'in inda ahli al-fahmi min ahli sunnah. Ini enggak ada ini di kalangan orang-orang yang paham dari sunnah. Kenapa? Li'anna hadza kaifiyah. Karena ini kaifiyah. Wahum yafza'una minha, dan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu menghindari yang namanya kaifiyah. Karena yang namanya kaifiyah itu tidak diperuntukkan kecuali bagi perkara yang bisa dicapai oleh panca indera atau berbentuk. Gitu. Banyak ini kumpul data sudah saya kumpulin. Itu perkataan ulama salaf atau bukan Ustaz Zian? Kalau ulama salaf ada. Yang itu tadi Ibnu Umar itu loh. Ibnu Umar siapa tadi? Ibnu Umar tadi iya. siapa, lupa aku. Yang baru ditampilkan itu loh. Bukan salaf. Abad keempat soalnya. Ya, minimal sudah dekat masa salaf minimal. Ulama salaf sendiri ada, yakni Imam Malik. Imam Malik itu menolak yang namanya kaifiyah. Apa kata beliau? Wal kaifiyat wal kaifu anhu marfu. Allah itu enggak ada kaif. Cuman dipelintir. Nah, misal nih ada yang debat.
Ada yang debat gini, cara bantahnya gini. Imam Malik berkata al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul. Kita jawab, oh, keterangan redaksi seperti itu, perkataan Imam Malik yang bentuk redaksi seperti itu tidak sahih. Kita jawab, mana buktinya? Kita jawab, ulama Wahabi sendiri mengakui bahwa redaksi yang seperti itu tidak warid. Buka Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin jilid pertama pada halaman 195. Bahkan adapun perkataan Imam Malik, ya, adapun ada orang yang bilang Imam Malik itu tidak berkata wal kaifu majhul, maka dipastikan bahwa seseorang tersebut itu sebentar. Oh, ini. Wa amma kaunu hadza ghairil warid anhu fasahih. Adapun keadaan ini tidak warid dari Imam Malik, itu sahih, itu betul. Ya, karena bahwa sesungguhnya yang warid dengan sanadnya dari Imam Malik itu al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul. Itu yang warid dengan sanad. Jadi memang Ibnu Utsaimin sendiri mengakui pernyataan al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhulah itu tidak warid, gak ada sanad yang sahih. Yang redaksi seperti itu, tapi ya, yang paling kuat itu marfu atau ghairu ma'kul. Gitu. Lalu gini Ustaz Zian, tanya Ustaz Zian, kemarin kalau nggak salah itu ketika diskusi itu ada yang membawa gini referensi bahwa wal kaifiyatu majhul itu riwayatnya bermasalah, yang benar itu wal kaifiyatu maklum gitu, kalau nggak salah ya. Itu gimana Ustaz Zian? Apa saya salah ingat mungkin itu? Karena kemarin saya lihat di referensi yang dibawa oleh Sani Uya pun kayak gitu kalau nggak salah, wal kaifiyatu maklum kalau nggak salah itu. Wal kaifiyatu maklum kalau salah yang majhul itu kan, coba yang majhul itu loh. Wah, lupa. Iya, wal kaifiyatu majhulah. Itu ada. Ya sebentar ya, saya tunjukin nih. Nih. Jadi ada 11 macam Bang Jo. Ada 11 macam bagaimana redaksi Imam Malik itu. Jadi varian mulai begini. Nah, ya. Ya. Betul. Silakan. Jadi ini bagus sekali kitabnya. Teman-teman Wahabi rekomendasi sekali. Ya, ini ada karya seorang ulama Hambali asli ya, bukan gimana ini? Nah, ini judul kitabnya Al-Istiwa'u Ma'lum wal Kaifu Majhul. Uraian penetapan tafwid makna bukan menetapkan makna. Karya Dr. Syarif Hatim Al-Auni. Jadi beliau sudah melakukan pencarian yang begitu banyak. Jadi beliau mengumpulkan ada berbagai macam jenis-jenis perkataan Imam Malik ini. Mulai yang paling sahih itu begini. Jadi nggak ada istiwa ma'lum, istiwa ghairu majhul, bukan itu. Yang ada gini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kama wasafa bihi nafsah. Wala yuqalu kaif wa kaifu anhu marfu. Ada yang begini. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu ghairu ma'lumah. Itu ada. Tapi majhulah nggak ada. Kemudian wal kaifu ghairu ma'kul wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Kemudian sa'alta an ghairi majhul wa takallamta fi ghairi ma'kul. Ada juga istiwa'u ghairu majhul wal kaifiyatu ghairu ma'kul. Banyak. Ada 11 di sini. Tapi lemah. Lemah, yang kuatnya itu ya di sini. Ar-Rahman wal istawa kama wasafa bi nafsah wa la yuqalu kaifu anhu marfu. Jadi ada 11 tarik ya. Ada 11 riwayat yang riwayatnya itu berbeda-beda. Ada yang teksnya begini, teks yang begitu. Tetapi kebanyakan teks yang kita temukan
itu menolak adanya kaifiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kaifiyah. Gitu. Banyak ulama-ulama yang menolak kaifiyah. Jika kaifiyah itu bermakna hay'ah. Ustadz Zian, Iya. kalau dikatakan banyak ulama yang menolak, berarti masih ada ulama yang menerima ya? Ada ulama-ulama Wahabi seperti misalnya. Enggak, itu kan kaitannya ke kurun salafnya. Perkataan tadi banyak ulama yang menolak, itu masuk di kurun yang mana? Zendi Kholaf atau Mutaakhirin? Kalau salaf ada, kholaf juga ada. Nah, kalau yang salaf yang menerima adanya kaifiyah itu di luar yang mujasim ya, siapa namanya tuh? Siapa? Yang suka keliru dua nama sama itu. Siapa? Orang Yang salaf. Sufyan. iya, yang Ad-Darimi. Darimi. Oh, Ad-Darimi. Oh, Ad-Darimi. Saya tidak menemukan ada keterangan beliau mengatakan kaifiyah. Belum ya, nggak tahu. Tapi kan dalam kalamnya dia kan bila Allah mau bisa bertengger di sayap lalat atau nyamuk toh, itu kan kaifiyah toh. Betul, betul. Artinya tanpa perlu dia pernyataan secara sorry menyatakan Allah punya kaifiyah, dengan dia memberikan contoh itu kan dia sudah menisbatkan kaifiyah toh. Betul, bisa kalau dipahami secara makna bisa masuk. Saya pikir tadi antum nanya memang eksplisit gitu ya. Kalau itu Ya, maksudnya yang secara eksplisit di salaf itu yang benar-benar mengatakan Allah bisa punya kaifiyah gitu, atau dengan perkataan yang sejenis lah gitu. ya, Al-Darimi, Utsman Said Darimi itu gacor sekali ya. Ya, kalau itu kan kita sudah nisbatkan dia sebagai mujassim gitu ya. Artinya kalau mereka menggunakan kalamnya Ad-Darimi, ya mereka harus menerima bahwa mereka tuh mengikuti tajasimnya Ad-Darimi. Nah, selain itu ya kalau itu kan satu ya, maksudnya saya cuma mengambil antitesisnya aja karena Yazian tadi mengatakan kebanyakan ulama menolak kaifiyah atas Allah kan gitu toh, berarti ada yang menerima kaifiyah. Nah, selain Ad-Darimi mungkin di masa salaf siapa lagi mungkin? Kalau di sini disebutin, ini bagus sekali ya. Kemarin saya ngorek-ngorek, saya cari-cari data. Dalam kitab Tabsiratul Adillah fi Usuliddin karya Al-Imam Abi Mu'in Al-Maimun An-Nasafi Al-Maturidi, wafat pada tahun 508 Hijriyah. Saya tekankan ke Wahabi yang di bawah, ini muncul sebelum eranya Ibn Taimiyah lahir. Jadi jangan dinarasikan, oh itu menolak orang benci, benarnya tidak. Ya. Kitab Tabsiratul Adillah fi Usuliddin karya An-Nasafi, cetakan pertama tahun 2011, juz pertama. Ya, pergi ke halaman 324. Ini menariknya. Perhatiin. Fa amma qaul, adapun perkataan yang mengatakan Allah punya kaifiyah dan tidak ada yang mengetahui kaifiyahnya kecuali Allah itu sendiri. Kata di sini, fahuwa mimma lam yarwi an ahadin min ahli sunnati al-batah. Ini merupakan sebagian dari hal-hal yang tidak diriwayatkan oleh salah satu orang pun dari kalangan ahlu sunnah. Satu pun tidak ada. Wa innama huwa, hanya saja perkataan Allah punya kaifiyah, tapi kaifiyah itu cuma Allah sendiri yang tahu. Syai'un rawiya anil karamiyah, sesuatu yang diriwayatkan dari karamiyah. Dan karamiyah yang pertama ya, yakni dari karamiyah. Al-ula rawa anhum, dan orang yang pertama kali meriwayatkan dari karamiyah
itu Abu Bakar bin Yaman, salah seorang mutakallimin dari Samarkandi. Ya, jadi ketika beliau mendebat orang-orang Karamiyah di Samarkandi, jadi beliau mengatakan seperti itu. Beliau meriwayatkan bahwa Karamiyah bilang begitu. Wa hadza qaulun fasid, ini perkataan yang salah. Kenapa? Perkataan rusak ya. Kenapa? Karena bahwa sesungguh kaifiyah ibaratun anil hay'ah itu merupakan sebuah ungkapan yang menggambarkan tentang hay'ah, kelakuan, wa alwan dan warna, wa ahwal dan keadaan. Wa qad marral qawlu bi butlani dzalika kulli, dan sudah terdahulu penjelasan tentang batalnya perkataan seperti ini. Jadi berdasarkan ini, data ini, bahwa orang yang menetapkan Allah punya kaifiyah berupa hay'ah, keadaan lain sebagainya, itu dari kalangan Karamiyah. Gitu. Nah, dalam perspektif Ahlus Sunnah, Karamiyah ini termasuk Ahlus Sunnah atau tidak? Bukan. Dua. Karamiyah itu musyabbihah. Musyabihah. Ya. Ibnu Karam. Tahun berapa itu? Jadi Karam? Jadi apa? Tahun berapa itu? 300-an? 200-an? Era-era salaf itu Karamiyah itu. Oke. Siap. Musyabbihah itu banyak namanya. Ada dari Karamiyah, ada daripada Hakam, seperti dari kalangan Syiah. Ada juga yang terpapar dengan musyabbihah ini. Namanya itu Hakamiyah ya. Entah Karam, entah Hakam, saya lupa. Dia dari kalangan Syi'i. Seperti Al-Kalbi, dia juga Syi'i. Ya terpapar tasbih juga. Jadi musyabbihah secara umum itu terpecah menjadi beberapa varian. Ada Karamiyah, ada Hisyamiyah, gitu. Dan lain-lain. Lanjut. Apa lagi ya nih Mas? Artinya sedari awal Ahlus Sunnah ini memang konsisten ya, Zian ya, Betul. untuk tidak istilahnya tadi membuat kaifiyah terhadap zat Allah ya. Betul. Sementara padahal jalur yang selamat kan Ahlus Sunnah ya. Lalu setelah berjalan 1000 tahun lebih, kemudian muncul Wahabi, kok dia bisa mengambil jalur Karamiyah dan Adarimi ya? Itu memang kitab-kitabnya terpelihara atau hanya berdasarkan dari riwayat-riwayatnya Ibnu Taimiyah semisal gitu loh. Lalu kita menemukan bahwa kalam-kalam seperti itu muncul dari kalangan musyabbihah di masa salaf gitu. Sebenarnya ada satu keadaan begini. Tapi ini enggak semua ya, sedikit. Syekh Ibnu Taimiyah itu terkadang dalam beberapa hal beliau memilih pendapatnya sendiri ketimbang pendapat salaf. Ada itu beberapa. Tapi enggak semua. Bahkan ada pengakuan juga. Sama seperti Wahabi yang sekarang yang jelas-jelas ada pernyataan salaf tapi enggan. Salaf di situ keliru karena tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ada, makanya kadang-kadang mereka itu hasil dari diri sendiri gitu. Itu satu. Apakah kitabnya terpelihara? Nah gini Bang Kris. Makanya kalau saya pribadi Bang Kris, meskipun saya menemukan dalam kitab Utsman Said Darimi itu berbagai macam bentuk tajsim seperti itu, tapi saya nggak berani bilang beliau mujassim, sorry. Kenapa? Karena ihtimal ada kemungkinan kedua, di mana kitab beliau itu ditahrif, dan itu saya dapat buktinya. Saya dapat buktinya bahwa kitab beliau itu ditahrif, gitu. Cuman begini yang saya pahami.
eh iskalnya itu gini. Kitab beliau ditahrif. Tapi meskipun ditahrif, itu Syekh Ibnu Taimiyah masih mengutipnya gitu. Ya bisa jadi dalam pandangan Syekh Ibnu Taimiyah itu nggak ditahrif gitu. Jadi susahnya begitu. Kalau dalam pandangan saya itu ada kemungkinan kitab itu didistorsi, sehingga saya nggak berani mengatakan ke diri Utsman Said Darimi, tetapi ke kitab beliau saja yang itu ditahrif. Gitu. Tapi mereka berhujjah. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah itu tetap berhujjah menggunakan kitab itu, bahkan memuji kitab itu. Bahkan menukilkan tentang pernyataan kalau Allah mau, Allah bisa bertengger di atas punggung apa tuh, lalat atau nyamuk ya, lupa. Itu beliau tetap nukil. Itu yang agak kepikiran saya gimana cara menyimpulkannya. Zain bisa mengetahui bahwa ada indikasi tahrif itu apakah menemukan kitab lain dengan susunan matan yang sama tapi kemudian ada distorsi di dalamnya, artinya side by side bisa dibandingkan gitu? Ada perdugaan aja. Enggak, ini ada tertulis. Jadi ada salah satu orang ya, dia dia orang Aswaja juga. Namanya Abu apa saya lupa, tapi dia nggak tergolong basmi, tapi kritikannya itu keras, kritikannya itu pintar, tapi dia nggak pernah bikin video, dia cuma kalau bikin postingan untuk Mela Aswaja itu berbentuk postingan tulisan gitu saja. Jadi di situ beliau menjelaskan ada muhakik, ada muhakik kita. Maksudnya nggak, tapi ada sana itu. Ada muhakik kitab. Ya, jadi pentahkik kitab Utsman Said Darimi itu, kitab itu menyebutkan dalam perawi ya, orang-orang yang meriwayatkan kitab itu terdapat ada 2 rawi yang majhul. 2 rawi yang tidak diketahui. Gitu. Nah, jadi ada dugaan distorsi dari situnya. Kalau adanya kitab kita akui ya, karena kalau yang namanya penetapan, kita harus bedain gini, penetapan kitab, yang kedua distorsi kitab. Kalau penetapan kitab itu tidak disyaratkan sanadnya itu harus selamat, enggak. Yang penting ada ulama yang bersaksi yang mengatakan ini kitab beliau, itu sudah cukup. Kalau penetapan kitab. Tetapi kalau penetapan isi kitab, ini butuh perawi yang minimal terpercaya lah. Gitu, nggak ada indikasi majhulnya gitu. Itu Ustadz Bang Gris, saya menduganya di situ. Ada nggak? Ini mau nanya ini. Sama Kementerian ulama yang nama kelompok. Apa? Pernyataan Suaranya Ustaz Al-Sunnah, suaranya kurang jelas suaranya. Oh, suaranya lagi kayak di dalam air. Cek 1 2 3. Sudah. Iya, enak. Terus Perkataan kelompok yang dikeluar Ahlussunnah wal Jamaah itu yang benar-benar mengatakan Allah itu bentuknya tapi nggak sama-sama makhluk, kayak tersusun gitu. Yang sampai seperti itu. Ada Karomiyah itu begitu. Karomiyah ya. Itu kaum Karomiyah ya. Di kitabnya Imam Asy'ari ada Maqalatul Islamiyin. Oh, bukan. Kitab ini Al-Farqu Bainal Firaq, karya Imam Baghdadi, Khatib Baghdadi. Entah Imam Baghdadi, entah Khatib Baghdadi, lupa saya.
Astagfirullah. Dan aneh juga pertanyaan Kemudian punya ketika orang menjisimkan Allah itu. Lanjut. Di sini ada Yai Andi. Lanjut teman-teman. ya Andi. Assalamualaikum. Salam. Lanjut Ustaz. Mas, dari belakang dong. Tadi aku mau tanya udah hilang. Lupa wis. Lapor polisi lah kalau hilang. Iya, aku udah tak inget ya. Tak minum di sini berisik banget. Perkataan Imam Malik itu al-istiwa ma'lum itu penjelasan para Malikiyah itu, ulama-ulama Malikiyah itu gimana itu? Ada banyak itu. Saya ngumpulin banyak sekali. Yang di situ tafwid kaifiyah. Tafwid kaifiyah, tafwid makna. Kan yang sering perdebatan itu kan perkataan Imam Malik itu kan bahwa maklum gitu, maklum seolah-olah maklum dalam artian maklum apa ini, maklum maknanya atau maklum apanya gitu kan nggak jelas itu. Oh iya Ustaz Zian, yang dimaksud maklum itu apa? Mungkin gitu Ustaz Zian. Oh, maklum. Kan nyambung nih sama yang ditanyakan. Yang dimaksud maklum itu apa gitu? Mungkin lebih enak gitu. Gini. Sebelum dijelaskan, tadi kan Ustadz Zian sudah menyatakan bahwa riwayat dengan perkataan atau matan seperti itu Zian lemah atau apa? Lemah. Tidak warid bahkan. Tidak warid gitu loh. Jadi percuma juga dijelaskan. Malah nanti akan menimbulkan pertanyaan perluasan pertanyaan gitu loh. Jadi meluas. Oh ya betul. Tapi tadi Ustadz Ahli Sunnah mungkin belum dengar mungkin. Mungkin ya. Tadi mungkin itu Dari lemah itu. tapi dari teman-teman itu kan rata-rata membawakan kalam itu gitu kan. Teman-teman antum lemah berarti. Ya intinya tadi ada 11 riwayat tuh. Yang dianggap warid yang mana ya Zian? Artinya untuk mengcover sehingga tidak ada pembahasan maklum tuh apa, majhul tuh apa gitu. Karena kalau udah dikatakan tidak warid ya ngapain pula dibahas gitu. Kita bahas yang waridnya aja gitu. Yang mengatakan tidak warid itu siapa? Ibnu Utsaimin. Selain dari kelompok ini, Ulama antum itu. di luar ulama kami gitu. Di luar ulama antum ya asu aja. Ya ada nggak gitu? Ada. Syekh Syarif Hatim Auni. Tapi begini ya. Gini. Meskipun kita akui dulu, secara warid memang tidak warid. Kalau ditanya sanadnya lemah betul. Yang redaksinya gini, istiwa maklum wal kaifiyatu majhulah, yang redaksi seperti itu. Adapun di luar sana, ulama-ulama aswaja yang tetap menggunakan itu tetap memahami bahwa di situ bukan maklum secara bukan maklum maknanya. Kalau maklum maknanya pun indah lughah saja, kemudian namanya kaifiyah itu tetap gak ada.
Gitu. Kalaupun mereka menggunakan al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhulah yang sebenarnya itu tidak warid, kalaupun karena sudah masyhur dipakai, itu tetap tidak mengarah seperti yang dipahami oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Salah satu contohnya itu seperti ulama mazhab Hambali, ya, nama beliau Taqiyuddin ulama mazhab Syafi'i, Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Ini sezaman dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Ini perhatiin. Terakhir ini saya turun ya. Dalam kitab ini Daf'u Syubah Man Syabbaha wa Tamarat wa nathaba dzalika ila Sayyidil Jalil Imam Ahmad, karya Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Asy-Syafi'i Dimashqi, pada halaman 148. Wa qaulu Malik, perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Maklumnya apa? Di sisi ahlul lughah. Gitu. Wa qauluhu wal kaifu majhul. Adapun perkataan kaifiyah itu majhul, itu majhul dengan nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majhul itu kita nggak tahu. Ya, tidak diketahuikan. Kenapa begitu? Karena yang namanya kaif, li'annal kaifa, karena sesungguh kaif min sifatil hadis, itu merupakan salah satu sifat min sifatil hadis. Fallahu azza wa jal munazzahun anhu. Dan setiap sifat-sifat yang ada pada makhluk, Allah maha suci daripada demikian. Bahkan ngerinya di sini nih, meskipun saya nggak ikut pandangan ini ya. Bahkan kata beliau, fa isbatuhu lahu, menetapkan kaif bagi Allah, kufrun muhaqqaqun inda jami ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini saya nggak pakai tapi. Itu karangan siapa itu? Ini Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, wafat pada tahun 829 Hijriah, ulama yang sezaman dengan Syekh Ibn Taimiyah. Ini beliau memang dalam rangka menolak Syekh Ibn Taimiyah ya. Banyak ini saya dapat. Pokoknya sekarang saya lagi ngumpulin data Wahabi-Wahabi yang menetapkan kaifiyah dan ulama-ulama selain Wahabi yang menolak kaifiyah. Jadi saya mau tunjukkan kepada orang-orang bahwa sebenarnya Wahabi itu tidak mengikuti ulama salaf. Ini kalau kedengaran sama si Altof, ini kepanasan dia nih. Ini saya tahu Zia nih, saya udah tahu, saya udah baca. Nah, ini tujuannya mengadu domba. Iya. Wah, Ustaz Zian, buka, tak upload nanti. Itu antum buku itu jadi judulnya apa? Buku yang mau saya bikin ini. Iya. Catatan JLC tentang tabaruk. Asik. Ya. Antum mau beli? Gak mahal kok. 35.000 saja ya. Sudah jadi tak Ustaz Zian? Sudah jadi tak? Belum. Kok banyak sekali ini setelah ya. masih ini masih mentok di tabaruk di kuburan. Ini soalnya banyak. Jadi kayaknya saya ngambil kesimpulan aja deh bahwa ini memang ikhtilaf segitu saja. Kalau saya tampilin nanti begitu banyak, nanti yang ada orang bacanya makin bingung. Tapi Yai apa tentu kan ada perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal yang bila kaif, bila makna, bila tafsir itu kan ditolak ya sama Ibnu. Alasan mereka itu menolak itu apa? Sanad lemahnya sanadnya lemah.
Ya, mereka kan selain itu kan nggak ada. Apa ada lagi selain Ibnu Taimiyah yang melemahkan sanad? Apa? Selain Ibnu Taimiyah yang melemahkan sanad itu ada lagi nggak? Kalau Ibnu Taimiyah yang melemahkan saya tidak tahu. Yang saya tahu itu Wahabi. Kalau dari Syekh Ibnu Taimiyah sendiri saya belum baca. Kan Aris itu kan sering kan kalau diskusi sama Aswaja kan kita menyampaikan data itu kan beliau menolak kan karena itu sanadnya dipermasalahkan kan tadi. Dan itu kimia yang menyalahkan. Wah, kalau itulah, kalau dari Ibnu Taimiyah sendiri saya belum dapat. Dan saat diskusi sama saya Bang Aris Abu Aisyah itu nggak pernah nukil dari Ibnu Taimiyah. Dia itu menjarah sendiri. Dia bilang, oh itu asar itu dalam rawi, dalam sanadnya ada rawi ini lemah, gitu langsung dibilang. Oh, Jadi beliau menjarah sendiri. Menjarah nih merampok maksudnya gitu ya Zian. Enggak, menjarah itu maksudnya melemahkan. Oh, jarah wa ta'dil itu maksudnya. Betul, betul. Oh, kirain. Betul. Jarah itu, iya benar ya. Jaroh wa ta'dil gitu. Dilengkapin biar nggak salah persepsi orang. Hmm. tapi mereka itu anti dengan takwil ya. Tapi padahal doa Nabi itu sangat jelas ya mendoakan sahabat Ibnu Abbas itu ya. Dengan menggunakan kata takwil gitu kan, bukan menggunakan kata tafsir gitu. Ya itu paling dibilang gini, oh takwilnya Syafi'i ini nih beda, gitu paling. Dan saya bilang ya, adanya ulama berbeda pandangan itu betul. Tapi perbedaan itu tidak menyebabkan perubahan sehingga oh kalau ini boleh, kalau itu nggak boleh. Bukan. Karena itu kembalinya ke metode. Berbeda. Ada ulama yang mengatakan tafsir takwil dengan mana tafsir. Ada yang mengatakan takwil bukan dengan mana tafsir. Itu perbedaan itu sejatinya hanya lafziah. Hanya berbeda dari segi lafad. Adapun substansinya sama. Seperti begini. Ada orang yang mengatakan perkara baru dalam agama sebagai maslahatul mursalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Ada yang mengatakan bid'ah huda. Ada yang mengatakan sunnah hasanah. Namanya beda-beda, tapi substansinya sama. Begitu juga mau dikatakan takwil dengan mana tafsir, atau takwil bukan dengan mana tafsir tapi takwil yang sahih yang makbul, isinya tetap sama. Apa? Mentafsir, memberi makna yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makna yang terindikasi kepada tajsim. Karena begini Tengku, banyak dari kaum Itu saya pahami ya. dari Aswaja sendiri ketika menyampaikan takwil itu mereka itu berkata seperti ini, takwil itu adalah memalingkan makna gitu. Seolah-olah memalingkan makna ini keluar dari makna tersebut gitu loh. Padahal bukan. Itu yang bikin jadi kayak yang orang-orang Antum Wahabi. Antum Wahabi. Ya, ana ini versi Aswajanya ini ana. Oh iya siap. Maksudnya antum mau tobat ya insyaallah boleh. Maksudnya kan gitu kan. Karena banyak juga yang Amin. dari Aswaja itu kan gitu. Makanya kan mereka itu kadang anti dengan kata takwil itu. Karena ada pernyataan dari Ustadz Aswaja itu seperti itu. Memalingkan makna ini kan seolah-olah keluar dari makna dari lapas tersebut gitu kan. Ya salah itu. Makanya anak pun kadang orang bilang seperti itu tuh agak kurangin, sama dengan gini Tengku, yang masalah tawasul itu. Tawasul itu apa ya, yang banyak salah paham yang menyembah, meminta kepada orang kubur. Bukan, kalau orang Aswaja menyebutnya Istighosah. bukan wasit apa ya, Perantaraan. perantara itu anak kurang setuju juga. Kalau perantara itu kayak gimana gitu, seolah-olah kita nggak mampu begitu.
Makanya kadang di situ kadang orang awam itu ngapain harus pentara gitu kata dia. Betul betul. Itu lah udah matang ya. Enggak ya. Ustadz Zian, izin rungkatin ya, ya, udah mau maghrib di sini. Siap Ustaz, lanjut. Saya mau Terima prepare kasih maghrib juga. para siap. Syukron, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada para teman-teman semua, ustadz semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sawa. Kita terkait dengan terakhir tadi, kedua belah pihak sama-sama punya tuntutan, ya, tuntutan ke Ustadz Al-Ghuraba adalah definisi dari bila kaif, ya, dan itsbatul makna setelahnya itu terjadi tanakut atau tidak. Kemudian tuntutannya terkait dengan referensi dari salaf. Fadol, mau siapa dulu? Baik, silakan. Baik, bismillah. Sesuai dengan tuntutan tadi saya tadi, tolong ditampilkan siapa kalau langsung ke YouTube, ulama-ulama dari awal ke YouTube. salaf itu yang mentawil, karena tadi bahasanya tadi semuanya mentawil, karena di situ memiliki terdapat alif lam al istighraq lil jinsi, al istighraq ya, istighraq katanya. Jadi Ini yang di sesi kitab kedua ya, mana kitab ini sesi dari kedua. ulama Kalau mau salaf dari itu, sesi awal, ya terserah mau yang fisik mau PDF. kalau Yang sesi penting awal itu cuma adalah kayak gitu sih kurang seru. dari Ya boleh tak putar dari sesi awal. ulama salaf kitabnya. Dan abang sudah menyediakan Ini belum sesi kedua setelah sholat isya ini. definisi daripada kalimat bila kafir? Sudah belum bang? Dari kitab asalnya loh bang. Abang sudah menyediakan belum pertanyaan saya tentang definisi bila kafir? Ya, tadi antum bertanya, ya coba antum definisikan makna kaif ya. Nanti anda jawab makna kaif itu. Nanti Tolong betul beserta datanya dari ulama salaf, sebagaimana saya mau menampilkan kitab Imam Syafi'i tentang takwil. Gimana? Siap tidak? antum tidak Yang dari standar awal kan? tidak ada. Saya menampilkan kitab aslinya Imam Syafi'i, kitab tentang takwil. Tolong abang juga harus kitab aslinya menjelaskan bila kaifin. Nggak gini. Takut tidak? Sebentar, saya abang namaku tadi meminta kepada saya supaya mendefinisikan. Berarti saya definisikan. Tidak ada bahasa bahwasannya harus dari kitab Tasawuf dulu Imam Auza'i ya. ulama Tasawuf salaf. dulu ya. Tidak ada. Lanjut. Saya Santai, tidak santai. Ustadz Al-Ghuraba, antum bawakan definisinya, tapi definisinya kan berdasarkan maroji tetap ya, bukan definisi antum pribadi. Berdasarkan maroji. Pribadi, namun dari
orang lain itu terserah ya, saya ambil mau dari mana. Namun definisi itu ada, bukan saya yang buatnya begitu. Namun Oke, silakan. tidak harus berarti dari kitab salaf, dari kitab ini. Ya terserah, mau kita ambil dari kitab, dari website, terserah. Jadi yang penting definisinya itu sama tidak begitu. Kalaupun berbeda tidak mengapa, kan namanya berbeda referensi. Ani tanyakan dulu ke Ustadz Namaku. Ustadz Namaku, apakah definisi yang antum tuntut itu harus dari salaf atau boleh dari di luar salaf? Definisi Kalau boleh bila- dari luar salaf, kenapa waktu saya menampilkan kitab Kifayatul Awam itu dilarang, harus dari ulama salafnya? Sekarang saya mau bawa definisi langsung dari kitab Al-Um Imam Syafi'i, nanti saya on cam. Nah, kalau saya harus begitu, Bang Al-Ghuraba pun harus begitu dong. Langsung definisi bila kaifin itu dari ulama salaf, kitabnya langsung tunjukkan. Nah, karena saya tidak menyebutkan ulama salaf yang mengatakan definisi, tidak. Tapi kalau antum langsung, Sanggup tidak kira-kira abang? bukan masalah Tidak sanggup, sanggupnya, saya mau bukan masalah sanggupnya. ulama salaf loh. Menyebutkan salaf, ya ulama salaf. Jadi antum harus bertanggungjawabkan salafnya, jangan hanya omong kosong. Jadi tunjukkan. Kalau saya tidak ada bilang, saya tidak bilang mengatakan, saya tidak katakan, oh baik saya akan tampilkan definisi dari ulama salaf. Tidak ada, saya katakan. Justru antum yang minta itu, yaitu definisi dari saya. Coba antum definisikan. Semestinya definisi saya pun udah cukup. Berarti apa pandangan saya tentang kaif? Begitu. Sebenarnya sudah saya sampaikan kaif itu. Sudah saya sampaikan. Kaif itu adalah bila ta'tilin, bila tahrifin, ya, dan sebagainya. Itu menurut saya. Tahan dulu dong. Kita ini mau menggunakan parameter apa akhirnya dalam mengukur? Kita ini mau mengukur pemahaman salaf atau pemahaman khalaf. Kalau keluar dari salaf ini, Ustadz Namaku gimana Ustadz Namaku? Antum bisa terima beliau bawa ini? Ustadz Al-Ghuraba sabar dulu ya. Antum sabar dulu. Sabar dulu. Ustadz Namaku, antum terima tidak kalau beliau akhirnya? Tidak. Oke, clear, tegas ya. Kita nggak usah muter-muter. Ustadz Namaku tidak tegas. Alasannya kan belum. Alasannya belum. Nah, Taib. Ustadz Tidak bisa Al-Ghuraba. menerima definisi yang dibacakan oleh Al-Ghuraba dikarenakan definisi tersebut tidak tersusun dari jenis korib dan fasal korib. Jadi saya tidak bisa menerima. Oke, baik. Ustadz Al-Ghuraba, antum bisa tidak membawakan definisi dari salaf. Kalau tidak bisa ya disampaikan saja, nggak apa-apa. Tidak Ya. usah menang kalah lah. Jadi begini, karena dari awal saya diminta bukan definisi salaf, jadi sudah mengada-ngada dan menambah-nambah. Ini sebenarnya harus istiqomah gitu kan, harus jangan bilang hari ini A, besok B. Kalau minta definisi dari saya, semestinya definisi dari saya, jangan berubah-ubah. Nah, itu yang saya tidak suka. Jadi kalau mau antum diskusi di sini dengan saya, ya, dan saya juga kan diundang di sini. Diundang, saya bukan datang-datang saja, dari awal diundang saya di sini dengan baik. Jadi kalau begitu, antum juga harus juga menghargai apa yang saya bawakan. Artinya antum minta dari awal saya harus mendefinisikan, berarti definisi saya. Tapi oke lah, jangan definisi saya karena tidak bisa mendefinisikan sesuatu. Saya ambil dari yang lain. Jadi definisi kaif itu, ya dengar. Definisi kaif itu adalah bila kaif itu Maifatillahi. Kita perlu sepakati dulu. Apakah kita ini sepakat kalau definisi yang dibawakan itu di luar salaf? Kalau Ustadz Namaku oke, nggak apa-apa antum bawakan. Tapi kalau nggak oke, nggak ketemu ini parameternya. Karena nanti dari Saya definisi enggak. itu akan Saya tidak bisa menerima definisi tersebut karena definisi yang dibacakan itu tidak ada jenis korib dan fasal koribnya. Ini definisi menurut siapa? Ulama siapa? Baik.
ulama yaitu Ibnu Qayyim bisa al-Jauzi. ditampilkan. Enggak, sebentar. Ustaz, namaku enggak apa-apa. Pakai definisi dari Ibnu Qayyim enggak apa-apa. Antum bisa terima. Nggak apa-apa. Nanti yang saya koreksi itu definisi atau pernyataan kan gitu. Oke, Thayyib. Nah, Ustaz Al-Ghuraba bisa ditampilkan datanya karena kita ditonton para ustadz yang lain juga. Dari Ya. Bentar ya. nah, tolong Saya ini dulu ya. Saya cari di kata kuncinya ya, kitabnya dulu. Thayyib. Silakan antum searching dulu. Artinya kita tidak pakai Islam web tapi langsung cari dari sumber primer ya. Menunggu-nunggu data saya. Coba tampilkan data Bang ini. Satu-satu. Nggak apa-apa Ustaz, satu-satu, nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa satu-satu. Antum dulu, nanti kalau selesai baru ke Ustaz namaku. Nggak apa-apa, kita tunggu. Usaha untuk adil ya. Tapi adil hostnya ini jangan sesuai dengan nafsu antum, biar sesuai nafsu ana aja. Nah, ini ya langsung dari kitab Ibnu Qayyim. Nah, dari Juz Salikin. Nah, ini dari Turas. Iya. Nah, di sini bila kaifin itu ini. Bila kaifin yaqiluhul bashar fa inna man la tu'lam hakikatun diterjemahkan Ustadz, nanti terjemahannya kita sepakat atau tidak. Antum terjemahkan, nanti terjemahannya kita sepakat atau tidak. Wa hadza makna qauli salaf, dan ini adalah makna daripada kaul para salafus saleh ya. Bila kaifin. Nah, bila kaifin itu yaitu bila kaifin itu tidak dikaif, maksudnya itu yaqiluhul bashar, maksudnya tidak mampu ditempuh oleh akalnya manusia, tidak mampu dicapai oleh akalnya manusia. Fa inna man la tu'lam hakikatun, sesungguhnya orang yang la tu'lam hakikatan, sesungguhnya orang yang memikirkan sifat Allah itu maka dia tidak mengetahui hakikatnya, tidak dapat diketahui hakikat daripada sifat Allah tersebut. Jadi di sini berarti di sini tidak dicapai oleh kalau pas ada akal manusia bila kaif itu. Oke, yang terakhir, anak ulangi lagi, tidak diketahui hakikatnya ya. Nah, kemudian kita lanjut, Ustaz. Dengan isbatul makna, ya, kalau menggunakan definisi bila kaif dari Ibnu Qayyim al-Jauzi ini, itu kan berakhir dengan siapa yang memikirkan sifatnya maka tidak akan mengetahui hakikatnya. Ini soal tidak tahu ini kan akhirnya bertentangan, saya menangkapnya dengan isbatul makna, memberi makna zahir, memahami itu. Kalau saya memahaminya begitu. Habis sekarang itu ke siapa? Ini nggak tahu nih akhirnya. Ibnu Qayyim sendiri memungkiri itu. Ibnu Qayyim ya ini. Saya tanggapi dulu. Oke, silakan Ustaz namaku. Tidak mentakwil Kemudian makna, tidak isbat makna zahir. Itu layakilu itu jadi sifat daripada kalimat kaif itu, Bang. Sifat itu tidak bisa jadi definisi loh, Bang. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa ini dianggap definisi? Bang, itu Waalaikumsalam. lihat dulu, lihat. Bukan Ustaz. Gimana? Mau diterusin apa? Apanya? Ini hasil diskusi kemarin ini. Jadi kalau
Oh, diskusi Kalau kayak gitu zuruf. kan? Heeh, Kenapa? lanjut. Ah. Tapi ini cuma 50 menit ya. Cuma 50 menit yang versi ketiga belum selesai. Saya juga lagi ngumpulin tentang cave itu tuh yang udah terkumpul 21. Mulai dari standar gandanya, kemudian pandangan kefiah mereka, kemudian kefiah kita. Ustaz Dimas, Ustaz Dimas. Pripun. Ini sebelah saya lagi ada renovasi di berisik. Oh, santai. Siap, nggak apa-apa Ustaz. Ini sedang disudahin aja apa gimana ini live-nya? Anu apa? Anu yang punya diskusi kemarin disudahin apa gimana ini enaknya? Ya sudah, apa? Kalau mau lanjut denger aja Ustaz, nggak apa-apa. Tapi Ya nggak terserah. enak lah ada tamu kok suruh dengerin rekaman. Nah, nggak usah dilanjutin nggak apa-apa. Yang penting kita bikin kajian sendiri gitu aja. Kalau mereka mau naik ya mau naik aja biar nggak apa-apa. Al-Ghuraba tadi ke sini tapping di bawah. Oke, gitu. Ya. Yes. Nggak usah ya nggak Ini apa-apa. diskusi kemarin ini. Ini diskusi kemarin ini ketika sama aku. Nah. Lihat ilmu qayyim itu tidak seperti Wahabi loh. Tidak isbat makna zahir loh. Ilmu qayyim. Isbat mana zahir, cuman beliau aja yang nggak tahu itu gimana Ibnu Qayyim sebenarnya. Lah iya, itu yang dibaca sama siapa tadi? Al-Ghuraba itu Ibnu Qayyim itu tidak isbat makna zahir loh itu. Dia bilang nggak Kalau tahu. orang sedikit Itu kenapa? dia yang bilang sorry kalau Ibnu Qayyim tidak menetapkan mana zahir atau apa? Atau itu kesimpulan kita? Kesimpulan kita. Jadi dia itu membaca kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Di situ Ibnu Qayyim itu tidak mengisbat makna zahir. Tapi dia kok nggak merasa ya si Al-Ghuraba itu. Tapi saya namaku nggak narik ke situ. Ya mungkin bukan itu ya poinnya mungkin ya. Isbat mana Ketika zahir? Isbat Hah? mana zahir, Ustaz? Ibnu Siapa? Qayyim isbat mana zahir? Ibnu Qayyim. Ini. Nanti tak puterin lagi ya. Ini aneh tunjukin aja nih. Oh, ya dah. Kalau bagi saya, bukan maksud saya meremehkan Bang Ghuraba itu ya. Bagi saya nganggapnya gini, hatta Wahabi sekalipun itu kadang nggak tahu gimana akidah ulamanya, gitu. Jadi jangankan mau bahas aswaja, mereka membahas ulama yang sini kadang nggak tahu gimana Wahabi mereka. Ini di sini dalam kitab, ya, perhatikan mau direkam juga nggak apa-apa ini. Dalam Tentu kitab direkam lah, semua direkam. dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jilid pertama pada pembahasan fatwa akidah. Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jilid pertama pada pembahasan fatwa akidah. Pergi ke halaman 135. Perhatikan. Ini sedang membahas istawa. Ya, sedang membahas istawa. Kata beliau, wa amma tafsiruhu bil julus, adapun menafsirkan istawa dengan julus, dengan duduk, maka sungguh telah dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau As-Sawa'iq, yakni Sawa'iqul Mursalah, dari Kharijah bin Mus'ab, yakni hal yakunul istawa illal julus, emang ada istawa itu bukan julus namanya. Nah ini tajsim ini, julus ini sorry bak mana ya, saya nggak bilang beliau ya, karena nanti akan ada ya duduk tapi nggak sama dengan duduk makhluk nanti. Jadi di sini beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu duduk, atau bahasa sinonim lainnya itu bersemayam. Memang ada. Dan duduk ini merupakan jenis tafsir yang ditolak oleh para ulama salaf. Ditolak oleh Imam Hanafi,
ditolak oleh Imam Syafi'i, dan ditolak oleh berbagai macam ulama lain. Tapi kok Lanjut. aneh gini Ustaz Zian, ketika siapa Al-Ghuraba tadi itu membaca kitabnya Ibnu Qayyim ya, ketika tapi tentang takrif apa? Bila kaifin tapi tentang takrif bila kaif. Tapi menurut Ustadz Namaku itu bukan takrif, itu apa ya namanya? Itu bukan ta'rif, betul. Itu bukan ta'rif. Mana ya? Itu di sini tertulis Ibnu Qayyim tidak mengisbat makna zohir. Ya intinya mungkin bahasa nggak kayak gini ya. Kalau mau tak puterin, kalau kapan tak puterin lagi. Ini kan udah punya orang. Gitu maksudnya. Tapi itu berarti bukan takrif ya Ustaz Zian ya? Bukan. Tanya kalau debat tentang kaifiah itu, Bang Jo, itu antum tanya dulu gini. Makna tafwid kaifiyah itu menolak kaifiyah Allah tidak ada, atau ada tapi tidak tahu. Itu antum harus kejar dulu. Karena kenapa saya bilang Wahabi sendiri nggak tahu tentang ini, kebanyakan mereka nggak tahu. Mereka asal bilang menyerahkan kaifiyah ya terserah Allah gitu. Nah ini yang perlu